Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah haji, bahwa ibadah haji mengajarkan pada kita bahwa kita semuanya adalah hamba Allah. Kita adalah hamba yang tugasnya hanya taat dan patuh kepada Allah. Di dalam ibadah haji, seorang melakukan ihram, memakai 2 lembar kain ihram tanpa membedakan statusnya di masyarakat. Apakah dia pimpinan negara? Apakah dia pimpinan sebuah organisasi? Semuanya sama, harus pakai kain ihram. Menunjukkan kepada kita bahwa kita semua hanya hamba Allah. Semuanya harus patuh, taat. Anda presiden pakai kain ihram, tidak bisa dia pakai baju kerajaan. Di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, semua jemaah haji kumpul, tidak membedakan siapa dia. Kalau dia raja di Mekah, kalau dia presiden di hotel, tidak, semuanya di padang Arafah.
mengajarkan pada kita bahwa kita adalah hamba Allah yang tugasnya hanya patuh taat. Di padang Arafah kita bersimpu, ngangkat tangan, doa, minta kepada Allah karena kita hamba. Kita hanya hamba Allah, bukan siapa-siapa. Tidak boleh sombong. Ini pelajaran penting dari ibadah haji. Bapak-bapak yang sudah berangkat haji akan merasakan bagaimana kita semuanya sama di hadapan Allah ketika berangkat haji. Pakaiannya sama, hanya 2 lembar kain ihram. Perbuatan manasiknya sama, tanggal 9 di Arafah. Maka tidak ada yang patut kita sombongkan. Kita ini hamba Allah. Kita ini ciptaan Allah yang tugasnya hanya patuh taat. Ada seorang panglima di zaman dulu yang bernama Panglima Al-Muhallab. Al-Muhallab. Dia panglima perang. Karena panglima kedudukannya tinggi, dia jalannya dengan sombong. Jalan panglima kalau sombong gimana? Dadanya dibusungkan. Kemudian ada seorang ulama, Malik bin Dinar, menegur panglima ini. Hadhil misyah yubghiduha Allah. Jalan seperti ini sombong. Ini cara jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur panglima. Sama siapa? Orang yang berilmu. Lantas si panglimanya dengan sombongnya mengatakan, kamu tidak kenal saya? Kamu nggak kenal saya? Nggak kenal saya ini. Sombong karena jadi panglima. Dengan tenang, Malik bin Dinar, seorang yang berilmu, dia mengatakan, saya sangat kenal Anda. Saya sangat kenal Anda. Anda adalah setetes air mani yang hina yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saya sangat kenal Anda. Anda adalah setetes air mani yang hina yang diciptakan oleh Allah. Langsung panglimanya diam, gak bisa ngomong. Kita semua diciptakan dari setetes air mani yang hina. Gak ada yang melirik. Siapa yang mau main-main air mani? Gak ada. Hina. Lantas apa yang kita sombongkan di hadapan Allah kalau kita hanya diciptakan dari setetes air mani yang hina? Maka tidak patut kita sombong kepada manusia, apalagi sombong kepada Allah. Jelas, ini pelajaran haji yang sangat penting. Bahwa kita kalau diberikan anugerah berangkat haji, maka kita akan menjadi hamba Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita cuma pakai kain ihram, kena debu, kena panas, merasakan benar-benar jadi hamba Allah. Tidurnya beratapkan langit di Musdalifah bermalam. Nggak pakai kasur, nggak pakai tenda. Allahu Akbar. Anda berbangga-bangga di dunia, punya rumah mewah, punya kendaraan bagus, tapi nanti saat haji kita akan merasakan bagaimana menjadi hamba Allah. Memiliki kekayaan dunia di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Maka saudaraku, marilah kita tundukkan hati kita, rendah hati, tidak sombong.
Kajian kita di pagi hari ini tentang fikih praktis ibadah kurban. Buku ini sudah lama kami tulis dan diterbitkan kembali alhamdulillah setiap menjelang Idul Adha. Karena kurban salah satu syiar amalan ibadah yang paling kelihatan di bulan haji. Karena tidak semua kita berangkat haji. Kalau di Saudi Arabia yang paling kelihatan hajinya, kurbannya gak nampak. Karena mereka semuanya rata-rata apa? Sibuk dengan haji. Tapi di negeri kita yang berangkat haji hanya sekian orang. Yang paling kelihatan motong hewan kurban. Karena dia ibadah, kurban ibadah, tentunya butuh ilmu bagaimana kita menyelenggarakan ibadah kurban. Halaman 4, syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Karena kurban termasuk ibadah, maka tidak akan diterima sampai terpenuhi dua syarat. Dan dua syarat ini berlaku untuk ibadah yang lain. Salat, puasa, zakat, sedekah. Tidak terkecuali kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika berkurban tentu ingin kurban kita diterima. Betul? Maka kalau kurban ingin diterima, syaratnya dua. Satu, ikhlas karena Allah. Kita berkurban bukan ingin dibilang dermawan. Kita berkurban bukan ingin dibilang orang yang sosialnya tinggi. Kita berkurban bukan ingin nama kita dicantumkan di running text berjalan. Si A kurban sapi, si B kambing. Bukan. Kita berkurban ikhlas karena siapa? Allah. Surat Al-An'am 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Salat ibadah kita termasuk kurban hanya untuk Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ketika berkurban jangan ingin mendapatkan pujian manusia atau ingin berbangga-bangga. Lihat dong, yang lain satu orang berkurban dengan kambing, saya satu sapi sendirian. Nggak boleh. Harus ikhlas. Karena yang ibadahnya tidak ikhlas, maka tidak diterima. Salat ingin mendapatkan pujian manusia, tidak diterima. Puasa ingin dipuji manusia, tidak diterima. Kurban juga demikian. Bersihkan dari sekarang. Apa niat saya berkurban? Untuk Allah atau untuk manusia?
Untuk Allah atau untuk masyarakat? Bersihkan niat-niat kita dalam ibadah. Ikhlas. Karena ikhlas buahnya sangat manis. Orang yang tidak ikhlas capek. Ibaratnya naik gunung bawa tas isinya batu kali. Berat gak bawa batu kali? Berat, naik lagi. Mending kalau tukang bangunan batu kali dipindah cuma sedikit jadiin pondasi. Ini batu kali dibawa-bawa naik gunung, berat, capek, tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya bawa batu kali ke atas gunung? Nggak ada, dimakan nggak bisa. Ya. Maka begitulah ibadah kaum muslimin. Orang yang tidak ikhlas, capek saja yang dia dapat. Jangan sampai ibadah-ibadah kita karena selain Allah. Harus ikhlas karena Allah. Jangan pula terpaksa. Biasanya kalau patungan sapi sudah ada 6 orang kurang 1, akhirnya memaksa-maksa. Yang tadinya nggak mau kurban jadi kurban, terpaksa. Saya gak dipaksa, nggak rela sebenarnya. Nah, nggak boleh. Harus ikhlas. Syarat kedua, sesuai dengan tuntunan syariat yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin berkurban, maka ikuti tuntunan syariatnya. Satu, jenisnya. Kurban itu jenisnya hanya hewan-hewan khusus. Sapi, kerbau, kambing, domba, onta. Maka yang kurban pakai ayam, walaupun ayam kampung, beli 10, ayam kampung 10 berapa? Tidak akan diterima. Karena ayam bukan termasuk jenis hewan kurban. Ada yang kurban dengan kuda. Kuda, harga kuda dengan harga sapi, mahalan mana? Hah? Harga kuda dengan harga sapi, mahalan kuda. Saya emang gak level kurban sapi, kambing, domba. Kuda mahal, ratusan juta ya kuda. Boleh? Tidak boleh. Tidak diterima kurbannya dengan kuda walaupun harganya mahal. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kurban hewannya sudah dipotong sebelum sholat Idul Adha. Panitia kurban hati-hati. Alasannya agar panitia kurban bisa sarapan dengan kambing setelah sholat. Gimana caranya habis sholat panitia kurban sarapan pakai kambing? Akhirnya kambingnya dipotong malam takbiran, dimasak malam buat dimakan sarapan besok habis sholat. Boleh? Tidak sah. Kurban kalau sudah diniatkan hewan ini untuk kurban, ikuti aturan syariat. Gak bisa dipotong malam takbiran. Karena Nabi bersabda, "Wa man dzabaha ba'da shalah." Barang siapa yang menyembelihnya setelah salat, faqad tamma nusukuh, sungguh telah sempurna ibadah kurbannya. Wa man dzabaha qabla shalah, tapi barang siapa yang menyembelihnya sebelum salat,
Fahiya sadaqatun minas sadaqat, cuma sedekah saja, bukan dihitung kurban. Jelas? Maka kurban syaratnya dua, ikhlas dan mengikuti tuntunan syariat. Ini baru contoh kecil, jenis hewan dan waktu motongnya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana syarat-syarat yang lain. Artinya kalau kita memang sudah niat kurban, ikuti bimbingan agama. Jangan seenaknya. Panitia kurban kadang-kadang nggak mau repot. Ini saya memang bertahun-tahun udah begini, udah nggak usah dirubah. Padahal salah secara kacamata agama. Jadi kurban harus sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Halaman 9. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Karena kurban ibadah, maka tidak boleh sembelihan kita untuk selain Allah. Untuk patung, untuk batu, penguasa laut, penguasa darat, tidak bisa. Mau bangun jembatan, potong hewan. Mau bikin proyek pembangunan, potong hewan. Segala yang diberikan, diperuntukkan selain Allah, sembelihan apapun, jatuhnya haram dan termasuk perbuatan syirik. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka persembahkan sembelihan-sembelihan untuk selain Allah. Ketika terjadi tsunami, rame-rame mengusulkan potong kepala sapi, kirim kepalanya di tengah laut. Haram, syirik. Tak boleh. Mau nyembelih, kurban dan lain-lain harus kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Perhatikan surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Praktek-praktek yang dilakukan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang menyembelih untuk selain Allah, maka masuk kategori kesyirikan. Wa ma dzubiha 'alan nusuk, diharamkan bagimu apa yang disembelih untuk berhala, patung. Dan kadang kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin bawa ayam bekakak, sudah dipotong, bawanya kemana? Ke kuburan. Padahal ayam bekakak itu enak aslinya ya. Jadi tidak boleh dimakan gara-gara dipersembahkan untuk selain Allah. Apa yang disembelih untuk berhala diharamkan bagimu. Rasulullah juga bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh. Maka daging-daging yang dipotong untuk selain Allah haram dimakan. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati kalau menerima kiriman daging. Apa namanya besek, ada dagingnya. Apa namanya berkat, tahu berkat? Masih ada nggak sekarang?
Hah? Masih ya? Masih pakai itu? Yang keranjang plastik. Bolong-bolong apa namanya? Hah? Berkat. Sekarang udah jadi nasi kotak kali ya. Lebih canggih. Kalau ada dagingnya dan acaranya untuk selain Allah, gak boleh dimakan. Apalagi sudah di sisi kuburan, dijadikan sesajen di bawah pohon yang dianggap keramat, ada ayamnya, gak boleh dimakan karena dia sudah dipersembahkan untuk selain Allah. Allah berfirman, wa ma dzubiha 'alan nusuk, diharamkan bagimu sembelihan yang diperuntukkan untuk berhala, patung, kuburan, dan lain-lain. Tak bisa. Maka sembelihan harus karena Allah. Nyebutnya bismillah, niatnya karena Allah. Nyebutnya bismillah, tapi untuk wali A, wali B, wali C tidak halal, walaupun baca bismillah. Nyebutnya nama selain Allah haram, walaupun untuk Allah. Niatnya untuk Allah motong, tapi nyebutnya bukan nama Allah. Haram. Sampai terkumpul dua syarat. Nyebutnya bismillah dengan nama Allah. Niatnya untuk Allah. Ini yang harus kita perhatikan dalam sembelihan-sembelihan kita. Sekarang masuk pada ibadah kurban, halaman 11. Sama halamannya. Dalam bahasa Arab, kurban disebut dengan udhiyah. Menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus. Dinamakan udhiyah karena kurban itu afdolnya disembelih pada waktu duha, maka disebut udhiyah, diambil dari kata duha. Karena sembelihannya boleh dipotong hewan kurban itu setelah sholat, yaitu masuk waktu duha. Kalau jamaah haji, mereka tidak menyembelih kurban. Bagi yang jamaah haji memilih haji tamattu, mereka menyembelih hadyu namanya. Sembelihan yang wajib karena memilih haji tamattu atau haji qiran. Yang harus dipotongnya di Mekah, dibagikan buat penduduk Mekah. Itu jamaah haji. Kita yang tidak haji, kurban. Karena melaksanakan perintah Allah, meneladani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan berkurban? Satu, orang yang berkurban melaksanakan perintah Allah. Kurban itu yang memerintahkan Allah. Maka ibadah kurban, ibadah tahunan, bukan sekali seumur hidup. Jadi kurban itu tahunan. Kapan antum mampu setiap tahun kurban? Jangan cuma sekali seumur hidup. Kan kemarin saya udah kurban, tahun ini enggak, tahun besok enggak. Salah. Kurban itu ibadah tahunan, bukan sekali seumur hidup. Apa ibadah yang sekali seumur hidup? Haji. Apalagi? Hah? Nikah. Akikah, nikah aja. Kalau setahun sekali motong, bukan kurban. Nah, kalau seumur hidup sekali motongnya, bukan kurban, sunat. Sunat sekali kan dimotongnya? Seumur hidup? Seumur hidup. Kalau kurban tiap tahun motong.
motong. Kalau motong cuma sekali seumur hidup, sunat. Maka bapak-bapak yang sudah mampu kurban tiap tahun, apa ukuran kemampuan? Kalau bulan ini, nanti Idul Adha perkiraan 29 Juni, sudah gajian? Udah, Pak Budi udah belum? 29, udah gajian kan tanggal 25. Gajian tanggal 25, kasih makan istri, listrik, biaya sekolah, apalagi bayar air, dan lain-lain. Sisa dari gaji sisa 3 juta wajib kurban. Karena kambing paling murah sekarang berapa? 3 juta. Istri aman, sudah ada makanan buat sebulan. Biaya sekolah sudah dibayar, listrik sudah dibayar, kebutuhan yang lain sudah ada dari gaji. Masih ada sisa kurban. Anda tergolong orang yang wajib kurban karena tergolong mampu. Dan orang yang berkurban, dia melaksanakan perintah Allah. Mana perintahnya? Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Dalam ayat ini Allah gabungkan perintah salat dengan kurban. Digandengkan setelah salat kurban. Ini menunjukkan kurban memiliki keutamaan. Salat ibadah fisik, badan. Kurban ibadah mal, duit. Maka seolah-olah ayat ini ibadah yang paling bagus dalam masalah badan, salat. Ibadah yang paling bagus dalam masalah uang, berkurban. Maka digandingkan. Fasholli li rabbika wanhar. Yang kedua, keutamaan ibadah kurban, ibadah harta yang paling agung. Bapak Ibu, uang yang kita dapat datangnya dari mana? Dari Allah. Gaji yang kita peroleh bukan semata-mata karena kepintaran, kecerdasan kita, tidak. Allah yang ngasih rizki kepada kita. Sehingga bapak-bapak diterima kerja di pabrik ini, pabrik itu. Bukan karena kehebatan kita, tapi kasih sayang Allah. Nah, ketika Allah kasih sayang sama kita, kita dikasih uang, dikasih rizki, dikasih gaji. Yang paling bagus kita keluarkan dari gaji kita adalah di jalan Allah. Yang paling bagus rizki yang kita dapat dari Allah, dikeluarkannya juga di jalan Allah. Di antara jalan Allah adalah dengan berkurban. Maka jangan tunda-tunda. Kalau ingin kurban hari ini, kurban. Nanti ketika masuk bulan Dzulhijjah. Jangan nanti, karena ini ibadah harta yang paling mulia. Uang yang kita dapat dari Allah, sebaik-baik yang kita keluarkan, kita belanjain untuk Allah, di jalan Allah. Karena yang ngasih rizki kita adalah Allah. Jadi kaum muslimin, jangan rizki-rizki yang kita dapat hanya untuk kepuasan dunia. Dapat gaji beli mobil, dapat gaji ganti motor, dapat gaji bangun rumah, renov, gak pernah kurban. Kalau Idul Adha seolah-olah lupa sama kurban. Tapi kalau untuk nafsu, hawa nafsu, keinginan, didahulukan. HP ganti, motor ganti, kurban ngantri, nungguin kupon. Uang yang kita dapat itu dari Allah, sebaik-baik yang kita keluarkan juga di jalan Allah. Jangan malah ngantri, punya mobil ngantri kupon, ya.
miskin. Rumah bagus gak kurban, ngantri. Miskin. Coba rizki yang kita dapat itu keluarkan di jalan Allah. Jangan pelit. Jangan kita sayang-sayang dengan uang yang sudah diberikan oleh Allah pada kita. Salurkan. Pahalanya akan tetap di sisi Allah. Bisa memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Sapinya baru 2 di masjid ini, ya. Tahun kemarin 8. Mana yang kurban ini? Hah? Banyak pengeluaran Pak Ustaz. Tahun ajaran baru. Bisa direncanakan. Kurban itu setahun sekali, panjang waktunya. Maka uang kita rencanakan untuk sedekah, untuk kasih orang tua, untuk kurban, begitu. Jangan cuma ditabung, belinya apa ujung-ujungnya? Beli emas. Beli apa lagi? Perabot. Ganti elektronik apa? Tapi kurban nol. Mohon. Tidak, ibadah kurban tiap tahun. Maka orang yang berkurban berikutnya mendapat pahala yang besar. Ketika kita berkurban di bulan ini, maka kita melakukan amalan soleh di hari-hari yang paling agung, di hari-hari yang dicintai oleh Allah. Itu kurban. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai Allah untuk beramal soleh di dalamnya kecuali beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita kurban masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu kata Nabi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beramal soleh, termasuk kurban. Maka ini diantara beberapa keutamaan berkurban. Hikmah berkurban bisa dibaca, mencontoh bapak kita Nabi Ibrahim. Kemudian hikmah berkurban mencukupkan orang lain. Maka bapak-bapak kalau di sini sudah banyak yang kurban, di kampung gak ada satupun yang kurban, pindahin kurban kita ke kampung. Karena tujuan kurban mencukupkan orang lain. Di sini misalkan satu rumah bisa dapat 5 kilo daging, belum lagi jeroannya, berarti sudah berlebihan. Kurban kita alihkan ke tempat lain yang sepi, tidak ada yang kurban. Karena lebih manfaat. Hikmah kurban ungkapan rasa syukur. Karena kita dapat nikmat dari Allah. Bukti ketakwaan, memberi kegembiraan pada hari kurban, menampakkan syiar Islam dan seterusnya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, semangatlah kita untuk berkurban. Apa hukum berkurban? Kurban adalah ibadah yang disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Dalil dari Al-Quran, ayat yang tadi sudah kita baca, Qul inna salati wa nusuki, dan lain-lain. Katakanlah semuanya salatku. Dalam sebagian penafsiran, nusuki itu sembelihanku. Allah juga berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Ini dalil disyariatkannya berkurban. Allah juga berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang dirizkikan Allah kepada mereka. Lihat,
binatang ternak itu dirisikan Allah kepada kita, maka bentuk syukurnya kurban. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang Maha Esa kecuali Allah. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah. Ini dalil dari Al-Quran tentang disyariatkannya kurban. Dalil dari hadis bahwa kurban dianjurkan. Nabi bersabda, "Man dzabaha ba'da shalah qad tamma nusukuh wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih setelah sholat, sungguh dia telah sempurna penyembelihannya dan dia mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Anas bin Malik berkata, Nabi menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk dan gemuk. Beliau membaca basmalah dan bertakbir. Abdullah bin Umar mengatakan Nabi tinggal di Madinah 10 tahun dan beliau selalu berkurban. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kurban. Berapa tahun Nabi Muhammad di Madinah? 10 tahun, 10 tahun juga kurban. Tidak pernah ditinggalkan. Padahal ekonominya Nabi Muhammad, beliau makannya zam-zam sama kurma. Kadang-kadang istrinya bilang 3 bulan gak masak, kami gak ada api di rumah, gak bisa nyalain kompor, gak punya apa-apa. Bahkan Nabi pernah berhutang supaya bisa makan. Baju besinya digadaikan ke orang Yahudi, ditukar sama gandum buat makan. Lihat, Nabi kita makan aja ngutang, tapi tiap tahun kurban. Kita utangnya apa? Beli HP, ganti panci. Ya, ibu-ibu sudah punya panci merek Jawa, pengennya yang lebih bagusan, mereknya Vicenza. Ngutang tapi tidak kurban. Nabi ngutang untuk makan kurban. Allahu Akbar. Bagaimana semangatnya Nabi SAW? Maka harusnya kita malu. Kita kerja gaji UMR, kalau Idul Adha dapat bonus. Ya. UMR berapa Bekasi? Gede ya? Berapa? 5 juta ada? Belum lembur. Ya, Pak Budi cerita lembur itu kalau sehari 700.000 katanya. Betul ya? Makanya pada semangat lembur 700.000, 10 hari ngambil udah 7 juta. Tambah 5, 12. Allahu Akbar. Gaji 12 juta nggak kurban, tanggung jawab di depan Allah. Mana sebenarnya yang kita dahulukan? Kesenangan, hobi, hawa nafsu, atau panggilan Allah untuk kurban? Hobi goes, naik sepeda. Berapa harga sepeda? Ada yang 3 juta. 3 juta mah ecek-ecek sepeda anak. Goes itu yang sudah hobi, rata-rata di atas 6 sepedanya. Nggak kurban. Kalau lagi datang musim sepeda, beli sepeda 6 juta. Datang musim kurban, pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar pengumuman panitia kurban. Mana? Hobi mana? Latihan mana? Busurnya saja standar olimpiade. Berapa harganya? Di atas 10 juta. Mampu kurban. Allahu Akbar. Nabi Muhammad 10 tahun di Madinah selalu berkurban. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Harusnya kita lebih malu. Ekonomi kita tidak seburuk, tidak sekurang Nabi Muhammad. Kita ekonominya mapan, cukup. Maka harus bisa lebih berkurban. Karena itu ibu-ibu semangati suaminya untuk kurban.
Ibu-ibu juga jangan mikirin beli paket glowing saja, skincare, krim subuh, krim duha, krim siang, krim malam, kurban. Ya, paket glowing 3 juta, 5 juta mampu, kurban gak mampu. Gak boleh. Ya. Contohlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ijma ulama. Apa itu ijma? Kesepakatan. Ulama sepakat. Imam Ibnu Qudamah mengatakan kaum muslimin, maksudnya ulama, telah sepakat tentang disyariatkannya berkurban. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, beliau berkata tidak ada perselisihan bahwa kurban termasuk syiar agama Islam. Nggak ada perselisihan di antara ulama, kurban itu syiar agama Islam. Ini hukum secara global. Kurban itu dianjurkan, disyariatkan. Bagaimana hukum secara khusus? Apakah kurban wajib? Setelah para ulama bersepakat akan disyariatkannya berkurban, mereka berselisih pendapat apakah kurban hukumnya wajib ataukah sunnah. Para ulama berselisih tajam dalam masalah ini sehingga terpolar menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama, berkurban hukumnya wajib. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits, madhab Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat pertama, kurban hukumnya wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kewajiban kurban disyaratkan memiliki kemampuan dan punya kelebihan dari kebutuhannya yang asasi, seperti halnya sedekah fitrah. Jadi wajibnya kurban bagi yang berpendapat wajib itu ketika mampu. Ketika mampu. Ada kelebihan dari kebutuhan asasi. Beras sudah aman, makan buat sebulan ada. Yang lebih itu cukup kurban. Ya, jadi syaratnya apa? Wajib bila mampu. Pendapat kedua, berkurban hukumnya sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang ditekankan. Gak sampai wajib, tapi ditekankan, dianjurkan. Inilah pendapat jumhur, mayoritas ulama dari kalangan madhab Asy-Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Bahkan pendapat ini menegaskan pendapat kedua ini, yaitu kurban hanya sunnah muakkad. Pendapat ini menegaskan bahwa orang yang mampu berkurban akan tetapi tidak berkurban, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm, bahkan beliau berkata tidak sah dari seorang sahabat pun bahwa berkurban hukumnya wajib. Pendapat ini disetujui oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sunnah muakkad. Pendapat yang terkuat, nah ini yang saya pilih. Apa yang saya pilih? Pendapat terkuat yang menenangkan jiwa adalah yang dipilih oleh jumhur ulama. Apa jumhur ulama? Sunnah muakkad, sunnah ditekankan. Bahwa kurban hukumnya hanya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Akan tetapi yang lebih berhati-hati bagi seorang muslim adalah tidak meninggalkan ibadah kurban jika dia mampu. Jadi yang lebih berhati-hati, kalau antum mampu jangan meninggalkan ibadah kurban. Karena dengan melaksanakannya lebih membebaskan tanggungan. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan dan tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ya. Jadi kalau kita mampu kurban,
Kok tidak kurban? Nabi bilang jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya kita bikin sholat Idul Adha yang nggak kurban jangan kesini. Ya, panitia besok diumumin ya. Berani nggak? Perolehan kurban tahun ini Masjid Ad-Darumi. Kambing 8, sapi 5. Para jamaah yang tidak berkurban tahun ini diharapkan menyingkir. Nabi bilang, maksudnya apa hadis ini? Ingin menekankan perintah kurban itu penting sampai Nabi ngancem yang punya keluasan, kecukupan tidak kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya. Adapun bagi yang tidak mampu, yang tidak punya harta kecuali hanya nafkah untuk keluarganya, maka kurban tidak wajib baginya. Jadi yang gajinya cukup hanya untuk nafkah, buat makan, buat SPP, listrik, air, gak ada lebih, kurban jadi tidak wajib. Tidak wajib. Yang lebih berhati-hati kalau mampu kurban. Kalau mampu kurban. Apakah boleh kita kurban berhutang? Halaman 31. Apakah boleh berhutang agar kita bisa kurban? Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, apabila dia punya kemampuan untuk membayar hutang, kemudian berhutang untuk membeli hewan kurban, maka itu baik, tapi hal itu tidak wajib dan hal itu tidak wajib baginya. Jadi berhutang untuk bisa kurban boleh dengan syarat punya kemampuan untuk bayar, tapi tidak wajib. Punya kemampuan untuk bayar. Misal tanggal 29 Juni nanti uang kita habis, bayar daftar ulang, buat makan, buat listrik, habis, nggak punya simpanan untuk kurban. Tapi nanti bulan Juli dapat bonus dari kantor, jumlahnya kalau dihitung bisa buat beli hewan kurban. Akhirnya kita pinjem duit dulu ke teman. Nanti akhir Juli saya ganti. Berarti dia sudah punya target buat bayar hutang, bonus bulan Juli. Boleh minjem utang untuk berkurban. Tapi tidak wajib. Karena Allah tidak mungkin membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Baik, bagaimana dengan tabungan kurban? Apa hukumnya? Nabung supaya bisa kurban. Boleh tapi tidak wajib. Boleh tapi tidak wajib. Terlalu memaksakan. Karena kurban itu kalau ada uang ya kurban, nggak ada udah. Seperti haji. Haji ada uang berangkat, nggak punya uang sudah nggak wajib. Jangan ngutang ikut haji, ngambil dana talangan haji, dana talangan umroh, ikut tabungan haji. Boleh tapi tidak wajib. Karena Allah tidak mewajibkan kecuali sesuai kesanggupan kita. Ya, begitupun dengan kurban, tabungan kurban boleh, tapi tidak wajib. Seolah-olah kita memaksakan diri untuk kurban, padahal tidak wajib. Kalau memang tidak mampu. Apa hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Berkurban untuk orang yang sudah meninggal.
pada asalnya kurban itu untuk orang yang masih hidup. Jelas? Kurban itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati, meninggal dunia. Jadi kurban itu nggak ada atas nama PT, atas nama yayasan. Karena kurban itu asalnya untuk orang yang hidup. Kemarin ada yang nanya, gimana kalau nanti zamannya sudah robot semua? Boleh nggak kurban atas nama robot? Hah? Nggak boleh, karena kurban itu untuk yang hidup. Robot itu hidup nggak? Hidup, Pak Ustaz, itu bisa jalan. Bukan, hidup itu maksudnya bernyawa. Ya. Jadi kurban pada asalnya untuk orang yang masih hidup. Lantas bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Masalah ini tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang sudah meninggal diikut sertakan bersama orang yang masih hidup. Misalnya, ada orang yang berkurban dengan niat untuk dirinya dan keluarganya, dan di antara keluarganya tersebut ada yang sudah meninggal, maka keadaan seperti ini dibolehkan. Jadi kurban untuk orang yang sudah meninggal ada 3 keadaan. Keadaan pertama, namanya diikutin sama yang masih hidup. Kita beli kambing 1, niatnya buat saya dan keluarga saya. Di antara keluarga saya ada yang sudah meninggal. Boleh gak? Boleh. Karena sekedar diikutkan. Sekedar diikutkan bersama yang masih hidup. Apa dalilnya? Nabi menyembelih hewan kurbannya. Beliau berkata, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan umatnya Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, ada yang sudah meninggal? Ada. Pamannya Hamzah, istrinya Khadijah, tapi Nabi kurbannya, terimalah kurban ini dari saya, Muhammad. Keluarganya Muhammad, udah ada yang meninggal. Umatnya Muhammad, sudah ada yang meninggal. Tapi cuma diikutkan bersama yang masih hidup. Boleh. Begitupun antum, bapak-bapak, ingin kurban atas nama kita, ngikutin ibu yang sudah meninggal, dimasukin namanya, boleh. Tidak dikhusus. Ya. Kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa diikutkan bersama orang yang masih hidup. Misalnya seorang anak membeli kambing kurban dan niatnya bahwa kurban ini untuk ibunya yang sudah meninggal, maka hal ini hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim, karena Nabi tidak pernah mengkhususkan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal saja. Nabi tidak pernah mengkhususkan. Ada nggak ceritanya Nabi beli kambing buat Khadijah istrinya? Khadijah kapan meninggalnya? Duluan mana Khadijah meninggal apa Nabi meninggal? Duluan Khadijah. Tapi nggak ada ceritanya Nabi beli hewan kurban buat Khadijah. Nggak ada. Beliau potong sendiri atas nama saya dan keluarga saya. Nah itu yang benar. Bukan kita khususin, ini kambing buat siapa? Buat almarhumah. Nah itu salah. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Keadaan ketiga, berkurban untuk mayit yang sudah meninggal atas dasar wasiatnya sebelum meninggal dunia. Ibu kita pesan lagi sakit parah, dia pesan. Nanti kalau Idul Adha kurbannya buat ibu, kalau emang ibu nggak ada umur. Nah, boleh, karena melaksanakan wasiat yang baik. Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim." Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubah.
Jadi kita nggak boleh mengubah wasiat. Kalau emang itu baik, laksanakan wasiat. Jangan dirubah kecuali wasiatnya haram. Kalau saya meninggal, tangisin kuburan saya 7 hari 7 malam. Laksanakan nggak? Tidak. Tapi kalau wasiatnya baik, wasiatnya kebaikan, maka laksanakan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Ibu-ibu ada pertanyaan dari ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu lebih banyak bertanya. Baik, apa yang harus dijauhi orang yang akan berkurban? Halaman 37. Apa yang harus dijauhi oleh orang yang akan berkurban? As-Sunnah telah menunjukkan bahwa orang yang akan berkurban wajib mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku, atau mengupas kulitnya sejak awal Zulhijjah sampai dia menyembelih kurbannya. Jadi hadis sudah mengajarkan kita kalau kita punya niat kurban nggak boleh potong rambut, kuku, atau kulit sejak hari pertama Zulhijjah sampai hewan kurban kita disembelih. Berdasarkan hadis yang berbunyi fa'idza uhilla hilalu dzilhijjah fala ya'khudhanna min sya'ri wala min adfarihi syai'an hatta yudhiyah. Apabila hilal Zulhijjah sudah kelihatan dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah dia mengambil rambut, kuku sedikit pun hatta yudhiyah, sampai dia menyembelih kurbannya. Dalam riwayat yang lain, jangan dia mengambil rambut dan kulitnya sedikit pun. Perintah ini menunjukkan wajib, larangannya bersifat pengharaman. Jadi yang sudah ikut patungan kurban, nanti tanggal 8 hari lagi masuk Zulhijjah, sudah nggak boleh potong kumis, potong rambut, potong bulu ketiak, nggak boleh. Potong kuku tidak boleh. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih. Larangannya haram. Ya, karena wajib dipatuhi. Pendapat yang benar, larangan ini bersifat pengharaman karena itulah asalnya sebuah larangan dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Akan tetapi tidak ada fidyah bagi yang melanggar karena tidak ada dalil atas hal itu. Kalau kita langgar, nggak tahan sama kumis yang panjang kita potong, tidak ada kafarat atau hukumannya, nggak ada. Cuma dia dosa karena larangan ini sifatnya haram. Apabila telah masuk bulan Zulhijjah dan seorang tidak punya niat berkurban, kemudian di pertengahan 10 Zulhijjah muncul niat berkurban, maka hendaklah dia mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku sejak niat kurbannya muncul. Sekarang nggak ada niat kurban, tanggal 5 Zulhijjah, 5 hari lagi mau lebaran, baru muncul niat kurban. Ketika muncul niat untuk kurban, saat itu langsung nggak boleh potong rambut, kuku, dan sejenisnya. Ya. Jadi larangan ini, hikmah larangan hadis di atas karena orang yang berkurban mirip seperti orang yang menjalani ibadah haji. Dalam sebagian amalnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban, sehingga dia pun terkena sebagian hukum dan larangan seperti orang yang sedang ibadah haji. Orang kalau ibadah haji sudah pakai kain ihram, sudah niat labbaik hajjan, gak boleh potong-potong kuku, rambut, dan lain-lain. Itu jamaah haji. Nah kita
meniru orang yang sedang haji. Perhatian, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa orang yang akan berkurban kemudian dia mengambil rambut, kuku dan kulitnya, maka kurbannya tidak diterima. Sungguh ini adalah anggapan yang keliru. Kurbannya tetap diterima walaupun kita cukur rambut, potong kuku di awal Dzulhijjah. Nggak ada. Tidak ada hubungan di antara diterimanya kurban dengan larangan di atas. Barang siapa yang mencukur rambut, memotong kuku dan mengupas kulitnya tanpa uzur, sungguh dia telah menyelisih perintah Nabi, terjatuh dalam larangan, hendaknya memohon ampun pada Allah, taubat kepadanya dan tidak mengulanginya lagi, serta tidak ada fidyah atau denda atas perbuatannya. Yang ketiga, orang yang butuh untuk mengambil rambut, kuku dan kulitnya karena suatu sebab, maka tidak mengapa. Boleh, seperti orang yang kepalanya terluka dan butuh mencukur rambut, maka tidak ada larangan akan hal tersebut jika ada sebabnya. Jadi misalkan kita ingin kurban di awal Dzulhijjah, pengen potong rambut karena ada koreng. Koreng itu apa? Borok yang harus rambutnya dicukur, boleh. Atau bapak-bapak kukunya itu cantengan, kalau nggak dicabut tambah sakit. Boleh gak dicabut kukunya padahal kita pengen kurban? Boleh, karena ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab, tidak boleh. Larangan dalam hadis ini khusus bagi yang berkurban, tidak termasuk orang-orang yang diikut sertakan dalam pahala kurban seperti keluarga dan orang-orang yang dia ikutkan. Larangannya bagi yang berkurban saja. Istri anaknya yang diikutin tidak wajib potong rambut, tidak wajib menahan dari potong rambut atau potong kuku, tidak terkena larangan. Yang misalkan kita bilang panitia, ini kambing atas nama saya dan keluarga saya, maka yang nggak boleh potong kuku, potong rambut cuma si suami, si laki-laki. Istri anak boleh potong rambut, potong kuku. Baik, hewan kurban, memilih hewan yang terbaik. Dalam kurban yang menjadi patokan bagusnya hewan. Bagusnya hewan. Kalau yang murah gimana Ustaz? Boleh. Tapi yang hewannya sehat, bagus, gemuk, ini lebih afdol. Karena termasuk memuliakan syariat kurban. Anas bin Malik berkata, Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk dan gemuk. Kambingnya Nabi, tanduknya lengkap, gemuk. Ini mahal ini. Berapa di tukang kambing kalau kambing kayak begini? Ya, bisa 4 jutaan ya. 5 bisa. Gemuk, tanduknya bagus. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan termasuk mengagungkan syiar yang terhormat di sisi Allah adalah dengan menggemukkan hewan kurban, membesarkan dan membagusinya, karena hal itu lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya. Dagingnya lebih banyak, kita bagiin, lebih besar manfaat. Abu Umamah bin Sahal berkata, kami dahulu di Madinah biasa menggemukkan hewan kurban, dan kaum muslimin juga biasa menggemukkan hewan kurban mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, pahala dalam ibadah kurban sesuai dengan nilai hewan kurbannya secara mutlak. Jadi pahala kurban kita sesuai dengan nilai hewan kurban. Kalau ada yang nanya, lebih baik kurban 1 ekor kambing atau patungan sapi 7 orang? Lebih baik 1 ekor sapi. Bapak, bagusan mana? Kurbannya 1 ekor kambing atau ikut patungan sapi 7 orang? Kurban yang paling baik 1 orang yang kurban 1 nyawa. Paham? Kalau sapi, antum patungan 7 orang, 1 nyawa, patungan 7 orang. Yang paling bagus kurban itu 1 hewan, 1 nyawa.
Satu hewan, satu nyawa. Kita kurban kambing untuk satu nyawa. Lebih bagus, lebih baik daripada patungan sapi 7 orang. Jadi satu nyawa kambing buat satu orang. Jadi kurban yang paling bagus adalah hewan kurban yang satu nyawa. Tidak dibagi-bagi jadi 7. Maka yang kurban dengan kambing lebih baik daripada patungan sapi 7 orang. Walaupun boleh. Boleh nggak ikut patungan sapi? Boleh, nggak dilarang. Bagaimana kalau saya kurbannya 1 ekor sapi buat satu orang saja? 1 orang kurban 1 ekor sapi. Lebih boleh. Lebih bagus daripada 1 ekor kambing. Jadi misalkan nanti datang ke panitia, ini ada sapi 1 ekor. Saya nggak nerima patungan, buat saya sendiri ini. Bagus. Karena sebaik-baik hewan kurban, 1 orang yang berkurban 1 nyawa hewan. Itu yang bagus. 1 nyawa hewan dia berkurban. Maka yang berkurban dengan 1 ekor sapi untuk 1 orang lebih bagus daripada 1 ekor kambing. Ya, baik. Jenis hewannya, mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis hewan ternak, yaitu onta, sapi, dan kambing. Masuk dalam hal ini kerbau. Kerbau termasuk bagian dari sapi, onta, dan seterusnya. Kemudian jantan atau betina. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban. Boleh jantan maupun betina. Dari Ummu Kurzin, Rasulullah bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, tidak jadi masalah jantan maupun betina. Al-Fairuz Abadi Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk kurban. Namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus hewan jantan, namun diutamakan jantan. Karena yang jantan lebih mahal, betul? Lebih bagus, maka itu lebih baik. Usia hewannya, ulama telah sepakat bahwa hewan kurban disyaratkan telah mencapai usia yang telah ditentukan oleh syariat. Nabi bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatatbahu jadza'atan minad do'an. Jangan kalian menyembelih hewan kecuali musinnah. Jika kalian sulit mendapatinya, maka sembelilah yang sudah berumur 1 tahun dari jenis kambing. Maksudnya musinnah bukanlah hewan yang sudah tua, akan tetapi maksudnya adalah as-sani. Imam Nawawi mengatakan al-musinnah adalah saniyah dari setiap jenis hewan, baik itu onta, sapi, kambing, dan selainnya. Hal ini memberikan ketegasan bahwa saya tidak boleh berkurban dengan hewan yang berumur 1 tahun dari jenis selain kambing, bagaimanapun keadaannya. Sapi nggak boleh nyari yang 1 tahun. Ya. Asani dari hewan unta adalah yang telah genap berusia 5 tahun, masuk tahun ke-6. Sedangkan dari hewan sapi ada yang telah genap berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3. Dan untuk hewan kambing ada yang sudah berumur genap 1 tahun, masuk tahun ke-2. Onta 5 tahun, masuk tahun ke-6. Sapi 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kambing 1 tahun. Domba 6 bulan boleh. Jadi ini harus diperhatikan umur usia hewan kurban. Yang tidak cacat. Hewan kurban yaitu yang tidak ada cacatnya. Dan cacat pada hewan kurban ada 2 macam. Cacat yang haram. Cacat semacam ini akan mempengaruhi keabsahan ibadah kurban. Jadi kalau cacat yang haram ini ada, kurbannya nggak sah. Buta yang sangat jelas, sakit parah sangat jelas, pincang sangat jelas, dan sudah ketuaan. Ini nggak sah kalau hewan kurban
ada cacat semacam ini. Cacat yang masih dibolehkan, dibenci, makruh. Cacat yang tidak menghalangi sahnya hewan kurban. Telinganya putus, tanduknya patah, ekornya hilang, kemaluannya hilang, giginya putul. Tahu giginya putul? Tanggal, boleh nggak? Di kambing giginya putus, tanggal, boleh. Tanduknya patah, boleh. Ekornya hilang, pada kemana ekornya? Nanti panitia awas ya, ekornya pada diambilin bikin sop buntut. Nah, nggak boleh. Apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup dia bangkai. Kambing masih hidup cuma dipotong ekornya, itu yang dipotong bangkai, nggak boleh dimakan, nggak bisa dibikin sop buntut, nggak bisa. Nggak boleh jadi motong sebagian hewan yang masih hidup itu bangkai. Giginya tanggal dan sebagainya, ini cacat yang dibenci, tapi kurbannya tetap sah. Maka para panitia kalau beli hewan kurban cari yang paling bagus. Yang mau kurban kambing juga cari yang paling bagus, bukan sekedar murah. Allahu ta'ala a'lam. Cukup sampai di sini, sisanya dibaca. Ya, selebihnya apa? Baca di rumah. Diselesaikan sampai habis sebelum Idul Adha. Bisa? Alhamdulillah, ya bersyukur kepada Allah telah memberikan kajiannya ini itu sudah buku yang dia buat sendiri. Silakan sudah semua yang bertanya. Jelas ya? Jelas katanya. Kalau tidak ada, tentu berdoa semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.